Halo guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 169 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat kehadiran Hao Chen memasuki ruangan keabadian, serta berhasil melewati ujian tahap pertama, sontak saja menarik perhatian malaikat keabadian. Pasalnya, Long Hao Chen adalah manusia pertama yang membangunkan dirinya untuk mengikuti ujian kedua dan memasuki kerajaan keabadian. Mendengarkan hal tersebut, seketika membuat Hao Chen sedikit kebingungan, serta beranggapan jika cincin keabadian pastilah berada di tempat ini. Tapi siapa wanita di hadapannya? Sang malaikat bilang ujian kedua sangat mudah. Selama Hao Chen bisa mengalahkan dirinya, maka dia akan mendapatkan cincin keabadian. Merasa ujian ini cukup mudah, bahkan malaikat keabadian berada di level yang sama. Hao Chen pada awalnya berinisiatif memulai serangan, tapi sayangnya malaikat keabadian langsung mengombinasikan atribut es dan teknik lagu keabadian bab pertama yang disebut pembukaan. Menyadari kemampuan ini dapat meningkatkan dua level kekuatan, Hao Chen memutuskan untuk melarikan diri. Sementara malaikat keabadian justru kembali mengeluarkan teknik api tanpa batas menyerang dari segala arah. Selain teknik lagu keabadian berhasil membaca setiap gerakan Hao Chen, dia juga merasa kesulitan menyerang dalam jarak dekat. Sehingga Hao Chen beranggapan kemampuannya pastilah berkaitan dengan lagu malaikat dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Belum sempat berpikir lebih jauh, sang malaikat terlihat memprovokasinya kalau Hao Chen tidaklah akan bisa mengalahkannya. Dan ternyata sambil bertahan di tengah gempuran api tanpa batas, Long Hao Chen dengan cepat mengaktifkan formasi pijakan 9 naga membalikan situasi pertarungan. Meski dihadapkan serangan tersebut, namun Dewi Malaikat Keabadian dengan mudah memblokirnya, bahkan menimbulkan serangan balik untuk Long Hao Chen. Merasa muak ngedengerin bobacot barusan, Hao Chen lantas menggunakan domain Dewa Cahaya untuk meningkatkan kekuatannya di tingkat 9 level 5. Melihat kejadian barusan, jelas saja mengejutkan malaikat keabadian. Pasalnya bagaimana mungkin seorang manusia memiliki domain peningkatan kekuatan? Belum sempat memikirkan lebih jauh, Long Hao Chen bergegas melakukan serangan jarak dekat untuk menyerap api tanpa batas. Kemudian dilanjutkan dengan meteor surgawi cahaya untuk membalikan situasi pertarungan. Meski Dewi Malaikat mengakui bakat Long Hao Chen serta memang layak melewati ujian pertama, tapi jangan lupa lantunan musik bab keabadian telah memasuki tahap berikutnya. Selain kemampuan ini disebut bintang malam gelap, lantunan musik keabadian sendiri ternyata bisa meningkatkan kekuatan sang dewi mencapai tingkat 9 level 7. Dengan adanya kemampuan tersebut, kembali mengejutkan Hao Chen. Pasalnya tidak ada yang bisa meningkatkan level kekuatan dalam waktu singkat tanpa memberikan efek samping, kecuali teknik ini bukan milik Dewi Malaikat Keabadian. Melihat Hao Chen dalam posisi tertekan, sang Dewi lantas memintanya untuk surrender aja. Dia tidaklah mungkin bisa mengalahkan dirinya dengan peningkatan tersebut. Meskipun begitu, Hao Chen tetaplah memikirkan cara lain untuk mencari kelemahan Dewi Malaikat dan secepat mungkin memenangkan pertarungan ini. Pasca menerima serangan telak barusan, Hao Chen teringat dengan kisah perjalanannya di ujian penciptaan dan memperoleh hati peri untuk membentuk ulang tubuh Yating. Meski proses penyatuan membutuhkan waktu yang cukup lama,
serta memerlukan banyak energi spiritual, bahkan memutuskan untuk menggunakannya setelah menyelesaikan ujian, tapi dikarenakan situasinya tidak menguntungkan, Long Hao Chen secara paksa ingin memulai proses di tengah gempuran Dewi keabadian. Tepat di momen ini, ketika sang Dewi kembali melepaskan api meteor tanpa batas menghancurkan perisai matahari bulan, Hao Chen mencoba untuk fokus menyelesaikan proses pembentukan tubuh peri cahaya. Bahkan di saat Hao Chen dalam posisi di ambang kematian, hati peri berhasil menyempurnakan tubuh Yating dan menunjukkan tubuh evolusi Yating yang sesungguhnya. 不许伤害我的主人！ Menyaksikan evolusi tubuh terakhir peri elemen cahaya jelas saja mengejutkan Dewi keabadian. Selain merupakan seorang pengawal yang mengabdi kepada Dewa Cahaya, peri elemen cahaya adalah sosok yang mewakili kekuatan cahaya di dunia. Long Hao Chen melanjutkan, setelah membentuk tubuh baru, Yating telah melampaui batasan kontrak tungku jiwa, sehingga mulai hari ini dia bisa ikut bersamanya untuk bertarung dan menjadi tungku kebijaksanaan pertama di benua Sengmo. Sehingga Hao Chen dengan cepat meminta bantuan Yating untuk menyerang Dewi keabadian secara bersamaan. 王者之剑， Tepat di saat Dewi keabadian disibukkan memblokir pedang raja, Long Hao Chen tiba-tiba saja muncul dari arah lain. Dia lantas menggunakan teknik hujan meteor hukum cahaya untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. 我的力量， Singkatnya, ketika Dewi keabadian berpura-pura mengakui kekalahan, serta menyadari kembaran Mimin pastilah meningkatkan kekuatan, sang Dewi memintanya untuk melepaskannya, dengan imbalan kalau dia akan memberikan kekuatan keabadian. Hao Chen langsung menolak imbalan tersebut. Pasalnya tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan cincin keabadian, dan tiba-tiba... Dewi keabadian menegaskan, segala sesuatu dalam dunia mengejar keabadian bukan hal yang mudah. Terlebih lagi Hao Chen belumlah sepenuhnya menguasai tentang arti keabadian. Oleh sebab itu, Dewi keabadian segera memperlihatkan ribuan pasukan yang pernah mencari jalan menuju keabadian. Meski dahulu kala, mereka sangat lemah, bahkan merupakan seseorang tidak berguna kayak butiran debu. Namun setelah Dewi keabadian mewariskan kekuatan keabadian, pasukan ini terlahir kembali dengan kekuatan overpower, sehingga dia meminta Long Hao Chen untuk merasakan kekuatan pasukan ini terlebih dahulu. Dikatakan, selain pasukan keabadian memiliki kekebalan tubuh, kekuatan masing-masing pasukan setara di tingkat Long Hao Chen, sehingga kembaran Mimin beranggapan jika inilah bentuk sejati dari kemampuan keabadian. Menyadari pertarungan jangka panjang bisa menghabiskan energi spiritual, bahkan persentase kemenangan sangat kecil, Hao Chen lantas meminta Yating untuk membantunya menahan pergerakan seluruh pasukan, sedangkan dirinya akan mencoba untuk menargetkan Dewi keabadian. 星云，王者之剑， Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya, di mana ternyata maksud tujuan Dewi keabadian menghambat pergerakan Hao Chen bukan hanya untuk merasakan kemampuan keabadian, tetapi mengulur waktu agar dia bisa memulihkan seluruh kekuatannya dan kembali menggunakan lagu musik keabadian bab ketiga yang disebut kekuatan Dewi sejati. 来感受神的力量吧！ Melihat Hao Chen dalam posisi terdesak, Dewi keabadian lantas memberikan satu kesempatan terakhir kepadanya, mematuhi segala perintahnya atau meninggoy di kerajaan keabadian. Bukannya gentar, Hao Chen justru memilih untuk menolaknya dengan alasan teknik Dewi keabadian telah usai. Jadi untuk saat ini dia berniat untuk melepaskan seluruh kekuatannya. 是精灵王，精灵之剑。那轮到我了。 Dikatakan, setelah Yating mencapai Ratu Peri Cahaya dunia perinya sendiri,
dan bisa melakukan komunikasi untuk mengendalikan kekuatannya dalam waktu singkat, Hao Chen juga menyadari sebuah kejanggalan tentang kemampuan Dewi Keabadian, di mana setiap kali lantunan musik keabadian bergema di tengah pertempuran, level kekuatan Dewi Keabadian bisa meningkat pesat, sehingga Hao Chen menduga kalau hal tersebut mirip seperti mengirim sinyal untuk meminjam kekuatan keabadian dan menunggu waktu yang tepat untuk melihat seberapa jauh kemampuan Dewi Keabadian. Dengan adanya fakta tersebut, Long Hao Chen dapat memastikan kalau teknik andalan sang Dewi telah usai. Oleh sebab itu, dia berniat untuk mengerahkan seluruh kekuatan melewati ujian kedua. Bahkan setelah naga cahaya menunjukkan diri, Long Hao Chen bergegas memulai serangan. Tepat ketika Dewi Keabadian menyombongkan diri serta mengatakan Hao Chen tidak mungkin bisa mengalahkannya, dia kembali menemukan sebuah fakta, di mana ternyata selama ini yang memberikan kekuatan Dewi Keabadian adalah cincin keabadian. Alhasil, meski Long Hao Chen berhasil menyelesaikan ujian kedua, bahkan menemukan cincin keabadian, tapi untuk selanjutnya, Hao Chen diharuskan mencari solusi mengeluarkan cincin keabadian dalam tubuh Dewi Keabadian. Jika gagal apalagi membunuh sang Dewi, maka ujian dan mendapatkan cincin keabadian akan benar-benar musnah. Waduh, ini ujian makin ribet aja ya guys ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Dongguatron Official episode 169-nya. Gimana guys menurut kalian? Gila parah ya guys ya. Hao Chen bener-bener dapat ujian yang gak ngotak ya kan? Dan bagaimana nanti King kita akan melewati ujiannya? Kita bahas lagi di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.